Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai runtuhnya Cekoslowakia. Nama saya Sukma Citra Dewi, absen 31. Saya Fada Nuraliza, nomor 32. Nama saya Wisangkini Mananta Bayu Segoro, nomor absen 33 dari kelompok 6. Saya Yohan Amukti Palupi, absen 34. Nama saya Yustika Andika Pertiwi, nomor absen 35. Kenalkan, nama saya Zulka Sularmati, nomor absen 36 dari 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya dan runtuhnya Cekoslowakia. Cekoslowakia berdiri di tahun 1918 usai Perang Dunia, di mana kerajaan Austria-Hungaria runtuh akibat kekalahan dalam perang tersebut. Patriotisme bangsa Ceko sebenarnya telah dirintis di awal abad ke-19 oleh Thomas Masaryk, yang merupakan presiden pertama negara tersebut, lewat parlemen dan wilayah otonomi dalam kerajaan Austria. Usai Perang Dunia, Thomas menghimpun dukungan dari berbagai negara barat, termasuk dari para sekutu, untuk kemerdekaan bangsa Ceko. Akhirnya, Cekoslowakia yang terdiri dari wilayah Bohemia, Moravia, dan Slowakia, yang merupakan wilayah pertanian yang tertinggal dalam area kerajaan Hungaria, akhirnya bergabung dan memproklamirkan kemerdekaannya. Selain memiliki paham komunis, Cekoslowakia melakukan politik tangan besi, menggambarkan rezim kepemimpinan yang keras dan kejam, hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslowakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Saya akan menjelaskan materi nomor 2, yaitu penyebab runtuhnya negara Cekoslowakia. Penyebab yang pertama, munculnya paham nasionalisme. Yang kedua, suku Slowakia menganggap pemerintahan di negara Cekoslowakia itu didominasi oleh suku Ceko. Yang ketiga, penerapan sistem pasar bebas ditolak oleh suku Slowakia karena mereka menganggap perindustrian mereka akan terancam. Yang ketiga, perbedaan bahasa serta budaya antara kedua suku tersebut, suku Ceko dan suku Slowakia. Saya akan menjelaskan dampak runtuhnya Cekoslowakia. Yang pertama, yaitu penetapan mata uang. Pada awal masa perpisahan kedua negara, memutuskan untuk menggunakan mata uang yang sama, yaitu koruna. Akan tetapi terdapat perbedaan antara kedua negara, yakni nilai mata uang koruna Ceko mempunyai nilai tukar yang tinggi dibandingkan dengan mata uang koruna Slowakia. Yang kedua, yaitu pembagian wilayah kekuasaan. Pembagian ini meliputi luas wilayah atau tanah negara yang ditetapkan bahwa dengan perbandingan 2:1 atas kepemilikan negara Ceko dan Slowakia. Pembagian ini berdasarkan pada perbandingan populasi antara Ceko dan Slowakia. Yang ketiga adalah penentuan bendera dan lambang negara. Kedua bendera dari Ceko dan Slowakia juga tidak jauh berbeda jika dilihat dari unsur warna. Untuk negara Ceko, warna biru berbentuk segitiga berada di bagian kiri. Sedangkan untuk bendera negara Slowakia terdapat tambahan berupa lambang negara di bagian tengah agak kiri. Yang terakhir, yaitu pendaftaran kembali menjadi anggota PBB. Seperti yang tertulis pada The Sixth Legal Committee Majelis Umum PBB, yaitu suatu negara untuk menjadi negara baru, negara tersebut harus mengikuti aturan layaknya negara baru yang ingin bergabung menjadi anggota, kecuali telah memperoleh izin sesuai dengan yang tercantum pada piagam PBB, izin sebagai penerus negara lama. Revolusi Cekoslowakia. Revolusi Beludru atau Revolusi Tenang adalah suatu transisi kekuasaan tanpa kekerasan kekuasaan di negara yang disebut Cekoslowakia saat itu.
Periode pergolakan dan transisi berlangsung dari tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989. Demonstrasi massal menentang pemerintahan satu partai dari Partai Komunis Cekoslowakia menyatukan mahasiswa dan pembangkang yang lebih tua. Hasil akhirnya adalah berakhirnya kekuasaan satu partai di Cekoslowakia dan kemudian penghapusan ekonomi terencana dan peralihan ke sebuah republik parlementer. Revolusi Bludru dipicu sentimen sosial dan kecemburuan akan etnisitas nasional Cekoslowakia. Yang lebih rinci mengenai latar belakang kejadian Bludru di Cekoslowakia ialah pertentangan antara kaum Ceko yang tumbuh atas dasar peradaban Austria-Jerman dan kaum Slowakia yang tumbuh atas dasar peradaban bangsa Magyar atau Hungaria, di mana kaum Ceko ialah kaum yang bersifat serius, tenang, dan pekerja keras, dan kaum Slowakia ialah kaum yang bersifat santai, periang, dan religius. Satu hal lagi mengenai latar belakang revolusi Bludru ialah perbedaan agama di kalangan penduduk Cekoslowakia, yaitu kaum Protestan Ceko dan kaum Katolik Slowakia. Revolusi Bludru sangat diapresiasi oleh unit tertinggi PBB karena merupakan bukti pemisahan suatu negara atas negara lain secara damai dan patut ditiru. Upaya penyelesaian 1. Membagi wilayah Cekoslowakia menjadi dua negara, yakni negara Ceko dan negara Slowakia. 2. Melakukan pemilu multipartai yang kemudian dimenangkan oleh haluan liberalisme, sehingga terjadilah kebebasan perusahaan swasta untuk berkembang di negara Ceko dan Slowakia. 3. Yang paling penting adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik Cekoslowakia dengan cara dilakukannya revolusi Velvet atau Bludru, yang kemudian membawa terjadinya penyelesaian konflik Cekoslowakia itu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir, tokoh. Ketua Partai Komunis Cekoslowakia tahun 1945 sampai dengan 1989. Yang pertama, Klement Gottwald, April 1945 sampai dengan 14 Maret 1953. Yang kedua, Antonin Novotny, 14 Maret 1953 sampai dengan 5 Januari 1968. Yang ketiga, Alexander Dubček, 5 Januari 1968 sampai dengan 17 April 1969. Yang keempat, Gustav Husák, 17 April 1969 sampai dengan 17 Desember 1987. Miloš Jakš, 17 Desember 1987 sampai dengan 24 November 1989. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.